Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang audit sistem informasi absensi pada Universitas Nusa Mandiri atau MyElusa menggunakan framework COBIT 5. Kami dari kelas 11 8A 8A02. Baik, sebelum menjelaskan presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Arina Fitriani dengan NIM 111931. Dan yang kedua adalah saya sendiri, Cynthia Pramudita Anggreni dengan NIM 111900. Kemudian ada Nurbaiti dengan NIM 11193138. Kemudian ada Trisna Sukmawati Rahayu dengan NIM 11190055. Baik, di sini saya menjelaskan tentang latar belakang Mas. Yang pertama, yaitu perkembangan sistem informasi sampai saat ini telah mendukung proses teknologi di berbagai perguruan tinggi, seperti penggunaan sistem informasi absensi pada Universitas Nusa Mandiri yang sering dipakai, yaitu website dari MyElusa. Untuk itu diperlukan evaluasi atas penggunaan sistem informasi yang dimiliki perguruan tinggi Universitas Nusa Mandiri untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dimiliki telah memberikan kemudahan bagi pengguna, baik dari dosen maupun dari mahasiswa. Selama ini, implementasi sistem telah berjalan untuk mendukung proses kegiatan absensi. Diharapkan dengan dilakukan audit sistem ini agar sistem absensi yang ada di perguruan tinggi Universitas Nusa Mandiri akan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ini yang pertama, apakah terdapat antara kualitas yang dirasakan dengan yang diharapkan terhadap kualitas web e-learning MyElusa. Kemudian yang kedua, indikator yang perlu diperhatikan dan perlu ditingkatkan atau dilakukan perbaikan kualitas. Kemudian yang ketiga, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh penerapan website e-learning MyElusa. Yang keempat, bagaimana solusi kendala yang dihadapi dalam penerapan website e-learning MyElusa. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yang pertama yaitu menganalisis nilai kesenjangan antara penelitian kualitas dengan penelitian yang diharapkan terhadap kualitas website e-learning MyElusa. Kemudian di sini ada identifikasi indikator apa saja yang ada pada kerangka yang perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan atau dilakukan perbaikan kualitasnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan website e-learning MyElusa. Yang keempat yaitu mengidentifikasi solusi kendala yang dihadapi dalam penerapan website. Perkenalkan, saya Trisna Sukmawati Rahayu, NIM saya 11193055. Di sini ada landasan teori. Audit didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah diterapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit sistem informasi atau teknologi informasi dalam kerangka kerja COVID lebih sering disebut dengan istilah IT assurance. Ini bukan hanya dapat memberikan evaluasi terhadap keadaan tata kelola teknologi informasi, tetapi dapat juga memberikan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan pengelolaannya di masa yang akan datang. Absensi adalah dokumen yang merekam waktu kehadiran mahasiswa pada saat datang belajar di perguruan. Perekaman jam kehadiran mahasiswa ini dapat seperti daftar kehadiran biasa, ada pula yang berbentuk kartu kehadiran yang dapat diisi menggunakan mesin perekam waktu. Pencatatan absensi mahasiswa dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya absensi melalui website.
Absensi dibagi menjadi dua. Yang pertama, absensi manual merupakan cara penulisan kehadiran dengan cara menggunakan pena berupa tanda tangan. Yang kedua, absensi non-manual merupakan cara penulisan kehadiran dengan menggunakan alat yang terkomputerisasi, bisa menggunakan kartu RFID, fingerprint, ataupun face unlock. Selanjutnya, COBIT. COBIT adalah alat yang disiapkan dan digunakan untuk menuntun pengelolaan informasi secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan pemegang kepentingan perusahaan stakeholder needs. Diterbitkan pertama kali pada 1996, COBIT mengalami perkembangan sampai dengan terakhir diterbitkan tahun 2012 adalah COBIT 5 yang dibuat oleh The IT Governance Institute atau ITGI dan Information System Audit and Control Associate atau ISACA. COBIT 5 mengemukakan bahwa fokus pengendalian terletak pada prinsip dan enabler yang ada pada setiap organisasi. 5 prinsip tersebut adalah: yang pertama, meeting stakeholder needs, memastikan pemahaman dan penyelarasan antara kebutuhan pemangku kepentingan dan tujuan atau goals dari organisasi, tujuan dari teknologi informasi, dan tujuan dari setiap enabler. Yang kedua, conferring enterprise end-to-end. COBIT memberikan panduan penerapan governance tidak hanya terkait dengan fungsi atau unit IT saja, tetapi juga fungsi dan unit yang ada pada organisasi karena saat ini dibutuhkan oleh semua fungsi. Oleh karena itu, tanggung jawab atas pengelolaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab unit saja. Yang ketiga ada Single Integrated Framework. COBIT dikembangkan dengan tujuan untuk menjadi panduan yang terintegrasi dari beberapa kerangka kerja standar dan panduan yang telah ada di bidang manajemen risiko teknologi informasi, manajemen layanan teknologi informasi, manajemen keamanan informasi teknologi informasi, dan beberapa panduan terkait pengendalian intern yang telah ada sebelum. Yang keempat, enabling holistic approach. Untuk mendapatkan hasil yang efektif, penerapan tata kelola tidak hanya ditentukan oleh proses, fokus kepada proses seperti panduan COBIT 4.1, tetapi juga ditentukan oleh beberapa faktor yang berpengaruh untuk memastikan tercapainya tujuan penetapan GIT yang disebut dengan enabler. Terdapat 7 enabler yang direkomendasikan, dan untuk setiap enabler terdapat panduan dari COBIT 5. Yang pertama, strategi, prosedur, dan struktur. Yang kedua, informasi. Yang ketiga, susunan organisasi. Yang keempat, kultur, prinsip, dan kebiasaan. Yang kelima, proses. Yang keenam, infrastruktur, dukungan, dan penerapan. Yang terakhir, sumber daya manusia, keahlian, dan kompetensi. Yang kelima, ada separating governance with management. Dalam hal ini, COBIT menambahkan fungsi tata kelola governance yang terpisah dengan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring sebagai bagian dari manajemen. Selain itu, pada COBIT versi 5, kita mengenal adanya capability level. Bentuk penilaian ini bersumber pada standar ISO atau IEC 15504, Software Engineering Process Assessment Standard. Ada 6 level cara pada COBIT versi 5. Yang pertama, level 0 atau incomplete process. Proses yang tidak dilaksanakan atau gagal untuk mencapai tujuan prosesnya. Level ini ada sedikit atau tidak ada sama sekali bukti setiap pencapaian tujuan proses. Selanjutnya, level 1, perform proses. Proses diimplementasikan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Selanjutnya, level 2, manage proses. Proses yang diimplementasikan dikelola, plan, monitor, and adjust, dan hasilnya diterapkan dan dikontrol. Level 3, establish proses. Proses didokumentasikan dan mengkomunikasikan untuk efisiensi organisasi. Level 4, predictable proses. Proses dimonitor, diukur, dan diprediksi demi mencapai hasil. Yang terakhir, level 5, optimize proses. Proses memprediksikan, kemudian ditingkatkan demi memenuhi tujuan yang relevan dan tujuan yang akan datang. Saya Arina Fitriani, di sini akan menjelaskan yang ketiga itu ada metode penelitian. Itu yang pertama ada identifikasi masalah.
yang kedua itu pengumpulan data, yang ketiga kita melakukan proses audit, yang keempat itu kita melakukan proses sistem informasi absensi, dan yang kelima itu kita melakukan hasil dan pembahasan. Terus yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu apa sih? Identifikasi masalah merupakan menentukan rumusan masalah yang bersifat umum itu ke bagian-bagiannya atau dimensi-dimensinya sampai pada indikator atau unsur-unsur yang lebih spesifik atau khusus dan konkret, atau bisa disebut dengan jelas, tegas, dan operasional. Terus langkah yang kedua itu kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data yang pertama yang kita lakukan itu observasi dulu. Observasi ini mengajarkan mengumpulkan data yaitu dengan upaya dilakukan peninjauan pada prosedur pengambilan data absensi kehadiran mahasiswa di Universitas Nusa Mandiri sehingga peneliti berhasil memahami dan menjabarkan plot sistem absensi yang sedang berjalan pada Universitas Nusa Mandiri. Terus yang kedua itu kita melakukan kuesioner. Kuesioner adalah daftar yang berisi daftar pertanyaan tersusun dengan alternatif jawaban yang disediakan, sehingga narasumber tinggal memilih tanggapan sesuai dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat pribadinya. Pada observasi ini, peneliti melakukan kuesioner memakai teknik skala Likert. Skala Likert ini guna menentukan perhitungan level masing-masing pertanyaan pada prosedur COVID-5. Skala Likert yang dimanfaatkan pada observasi ini sebagai berikut, yaitu untuk narasumbernya yang terlibat dalam pengisian daftar pertanyaan adalah sebanyak 20 orang mahasiswa yang ada di kelas 11-8A02 dari Universitas Nusa Mandiri. Dan ini ada tabel skala Likertnya. Skala Likert yang pertama itu sangat setuju, indeksnya 4, yang kedua setuju, indeksnya 3, yang ketiga tidak setuju, indeksnya 2, dan keempat sangat tidak setuju itu indeksnya 1. Terus setelah kita mengisi kuesioner nanti akan kita jumlahkan, yaitu dengan rumus indeks sama dengan jumlah jawaban yang ada pada kuesioner dibagi jumlah pertanyaan kuesioner. Terus yang ketiga itu ada maturity model. Maturity model juga memiliki indeks, yaitu indeksnya 0 sampai 5. Indeks yang pertama 0 itu incomplete proses atau proses tidak lengkap. Yang indeks 1 itu performance proses atau proses dijalankan. Indeks 2 itu manage proses atau proses diatur. Indeks 3 itu established proses atau proses tetap. Yang indeks 4 predictable proses atau proses diukur. Indeks 5 itu optimizing proses atau proses optimasi. Terus yang keempat itu ada studi literatur. Proses ini mengajarkan mengumpulkan data dan informasi dari semua literatur seperti buku, jurnal, artikel, melalui internet terkait pada judul yang kita ambil. Terus ada proses audit, yaitu ada metode audit. Dalam proses ini melakukan metode audit pada sistem informasi absensi itu memakai framework COVID versi 5, domainnya itu MEA. Terus analisis audit. Dalam langkah ini lakukan analisa terkait hasil dari pengolahan data yang kemudian menetapkan capability level mengenai tiap-tiap subdomain searah pada framework COVID-5. Terus ada proses sistem informasi absensi, yaitu ada 5 langkah. Langkah yang pertama, para mahasiswa yang akan melakukan pembelajaran datang dulu ke alamat website, yaitu di MyElNusa. Terus langkah yang kedua, para mahasiswa sebelum mulai belajar lakukan kegiatan absensi terlebih dahulu dengan membuka alamat website serta melakukan login. Langkah yang ketiga, setelah melakukan login, mahasiswa itu masuk ke bagian daftar kelas yang tersedia pada website aplikasi MyElNusa. Pilih sesuai dengan hari jadwal yang tertera pada setiap matkulnya. Terus setelah kelas dibuka, mahasiswa baru bisa melakukan absensi. Dan langkah yang keempat, setelah melakukan absensi, mahasiswa disuruh untuk membuat komentar yang tertera pada kolom komentar yang terdapat di website MyElNusa. Dan langkah yang kelima, setelah data absensi terinput, data tersebut akan tersimpan di website MyElNusa. Dan selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Di sini ada uji validitas. Dari hasil uji validitas instrumen atau kuesioner yang dilakukan terhadap 61 responden menunjukkan hasil uji validitas dari 14 item pernyataan variable usability atau kegunaan atau disebut juga X1, information quality atau kualitas informasi atau X2, interaction quality atau interaksi layanan atau X3. Tersebut valid karena R hitung terkecil itu 0,565 lebih besar dari R tabel 0,2759, dianggap memenuhi syarat pada taraf signifikan 10%.
Hal ini berarti semua item pertanyaan yang ada pada instrumen tersebut dapat dijadikan sebagai indikator dan alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya. Berdasarkan dari data yang terkumpul dari pengisian kuesioner responden yang telah diolah terlihat hasilnya sebagai berikut. Yang pertama ada pengujian validitas instrumen variable usability. Berdasarkan data terkumpul dari 20 responden untuk 3 item instrumen pernyataan atau instrumen usability atau disebut juga hasil terlampir, diperoleh korelasi skor setiap butirnya dengan skor total sebagai berikut. Yang pertama itu ada P1. Untuk P1-nya itu R hitungnya 0,655, R tabelnya itu 0,2542 dan validasinya itu valid. Untuk P2, R hitungnya itu 0,588, R tabelnya itu 0,2542 dan validasinya juga valid. Untuk P3, R hitungnya itu 0,703, R tabelnya itu 0,2542, validasinya juga valid. Dan untuk P4, R hitungnya 0,564, R tabelnya 0,2542, validasinya juga valid. Dan yang terakhir ada P5, R hitungnya itu 0,743, R tabelnya itu 0,2542, dan validasinya juga valid. Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa dari 5 item pernyataan ternyata seluruhnya terdapat koefisien korelasi atau jumlah butir 5 atau instrumen kualitas performance yang valid karena koefisien korelasinya atau disebut juga R hitung lebih besar dari R tabel atau lampiran. Dari tabel tersebut dapat dibaca bahwa korelasi antara skor butir 1 dengan skor total 0,655 antara butir 2 dengan skor total 0,588 antara butir 3 dengan skor total 0,703 antara butir 4 dengan skor total 0,564 antara butir 5 dengan skor total 0,743. Untuk yang kedua, ada pengujian validitas instrumen variable information quality. Berdasarkan data terkumpul dari 20 responden untuk 4 item instrumen pernyataan atau instrumen information quality atau hasil terlampir, diperoleh korelasi skor setiap butirnya dengan skor total sebagai berikut. Di sini ada P1, untuk koefisien korelasinya itu 0,696, R tabelnya itu 0,2542, keterangannya juga valid. Untuk P2, koefisien korelasinya itu 0,53, R tabelnya itu 0,2542, keterangannya juga valid. Untuk P3, koefisien korelasinya itu 0,761, R tabelnya itu 0,2542, keterangannya juga valid. Untuk P4, koefisien korelasinya itu 0,595, R tabelnya itu 0,2542, keterangannya juga valid. Dan yang terakhir ada PM5, koefisien korelasinya itu 0,577, R tabelnya itu 0,2542, keterangannya juga valid. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari 4 item pertanyaan ternyata seluruhnya terdapat koefisien korelasi atau jumlah butir 5 atau instrumen information yang valid karena koefisien korelasinya atau disebut juga R hitung lebih besar dari R tabel. Dari tabel tersebut dapat dibaca bahwa korelasi antara skor butir 1 dengan skor total 0,696 antara butir 2 dengan skor total 0,53 antara butir 3 dan skor total 0,761 antara butir 4 dengan skor total 0,595 antara butir 4 dengan skor total 0,577. Dan yang ketiga di sini ada pengujian validitas instrumen variable interaction quality. Untuk yang ketiga ini yaitu berdasarkan data terkumpul dari 61 responden untuk 4 item instrumen pertanyaan atau instrumen kualitas interaksi atau hasil terlampir, diperoleh korelasi skor setiap butirnya dengan skor total sebagai berikut. Berdasarkan tabel di samping ini terlihat ada tabelnya. Untuk P1 itu ada koefisien korelasinya itu 0,629. Untuk tabelnya itu 0,2542, keterangannya juga valid. Untuk P2 itu koefisien korelasinya itu 0,689, R tabelnya itu 0,2542, keterangannya itu juga valid. Untuk P3 0,790, R tabelnya itu 0,2542, keterangannya juga valid. Dan yang P4 koefisien korelasinya itu 0,676, R tabelnya itu 0,2542, keterangannya juga valid. Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 4 item pertanyaan atau ternyata seluruhnya itu terdapat koefisien korelasi atau jumlah butir 4 atau instrumen kualitas interaksi layanan yang valid karena koefisien korelasinya itu lebih besar dari R tabelnya.
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa korelasi antara skor butir 1 dengan skor total 0,629, antara butir 2 dengan skor total 0,89, 6,89, antara butir 3 dengan skor total 0,790, antara butir 3 dengan skor total 0,676. Di sini kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulannya itu, berdasarkan hasil pengukuran data dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel web qual, yaitu usability, information quality, dan service interaction quality pada web learning MyElNusa berada pada kategori yang cukup tinggi dengan nilai kepuasan pada kategori puas. Hasil evaluasi pada penelitian ini memberikan masukan bagi Universitas Nusa Mandiri untuk dapat mempertahankan kualitas kemudahan layanan, informasi, dan interaksi yang sudah ada demi memberikan daya tarik bagi pengguna dibutuhkan inovasi secara terus-menerus. Terpenting dari segi informasi yang harus diupdate secara berkala sesuai kebutuhan layanan. Sebagai bahan perbandingan, metode qual yang digunakan dalam pengukuran kualitas website pada penelitian ini bisa digabungkan dengan metode lain. Perbandingan hasil penelitian menggunakan penelitian lain dapat memperbanyak referensi dan dapat dilakukan koparasi dengan penelitian saat ini. Selain itu, data penelitian pun bisa digunakan yang lebih beragam untuk mendapatkan pembanding yang lebih beragam. Sekian dari penjelasan makalah kami untuk presentasi kami, dan jika ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.